Against the Gods Chapter 2066, Konfrontasi. Kerajaan Shenluo. Yang mulia, putra dewa telah mencari di 6 kerajaan besar para dewa dan akhirnya menemukan manik hati Yuxia yang sempurna. Akan tetapi manik ini ada di tangan anak dewa Panbu Zuo di kerajaan kupu-kupu burung hantu. Mengetahui yang mulia menginginkan manik hati Yuxia itu, sang singa membuka mulutnya dan meminta kami memberikan 3 keping giok ilahi sebagai gantinya. Di akhir kalimat, pria itu menggertakkan gigi. Dian Zhouxi tidak terkejut atau marah, tapi tersenyum tipis, mendorong lembut dengan telapak tangannya, dan cahaya hijau zamrud perlahan terbang ke arah pria yang melaporkan, "Terima kasih atas kerja kerasmu, ambillah, pergi dan tukarkan." Pria itu menatap kosong lalu mengambil 3 sinar cahaya dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Namun, manik hati Yuxia hanya untuk apresiasi, bagaimana bisa layak ditukar dengan batu giok ilahi, apalagi 3 dari mereka. Dia juga putra Dewa Shenluo, dan dia sering menindas Dian Zhouxi saat itu." Namun, Dian Zhouxi selalu bersyukur atas kebaikan Hua Caili saat itu. Dan setelah menjadi anak dewa, ia juga menunjukkan toleransi dan tidak pernah mempersulit dan membalas orang-orang yang telah menindasnya, dan putrinya ketakutan dan bersalah. Selain itu, dia sangat setia padanya. Saat ini terdengar, suara kasar dan menggugah jiwa, "Pergilah jika disuruh pergi." Ini hadiah ulang tahun untuk gadis Caili itu. Apalagi 3, bahkan jika 30. Dewa ini tetap akan menukarkannya. Ya yang mulia. Keduanya saling menyapa dengan cepat. "Cepat pergi." Jue Luo Shenzun dan Dian Luo mendorong pria itu menjauh, lalu berdiri di samping Dian Zhouxi. "Nak, selama kamu bisa membuat gadis itu bahagia, kamu benar-benar bersedia mengeluarkan uang berapapun, hahaha." Kedengarannya seperti tuduhan, tapi dia tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Dian Zhouxi tersenyum dan berkata, "Ayah dewa sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Mungkinkah ada acara yang membahagiakan? Ini hampir tidak cukup bagiku, tapi ini merupakan kebahagiaan yang besar bagimu, nak." Dian Luo dengan senyuman di wajahnya, gadis kecil Caili itu telah menyelesaikan pengalaman pertamanya dan telah kembali. Ketika dia kembali, kultivasinya telah berhasil masuk ke alam kepunahan ilahi. "Ah!" Dian Zhouxi dipenuhi dengan keterkejutan, dan suaranya beberapa menit lebih tinggi, "Apakah ayah serius? Bisakah aku berbohong tentang perkataan ayah kandungmu?" Dian Luo mengelus janggutnya yang seperti pedang, "Gadis kecil Caili ini sungguh luar biasa, tapi dia telah memberimu keuntungan." Dian Zhouxi mengangkat tangannya, jelas terlalu bersemangat untuk mengendalikan dirinya, sangat bagus, kamu layak menjadi Dewi Kaca Berwarna, adik. Kurang dari 20 tahun, kamu sudah menjadi manusia setengah dewa. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya 1 poin ini saja, kejayaan gabungan semua anak dewa dan dewi kita kalah dibandingkan dengannya. Melihatnya, dia tampak lebih bersemangat daripada saat dia membuat terobosan. "Tentu saja." Dian Luo berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, "Tidak salah saya memilih menantu perempuan. Kerajaan Dewa Shenluo dan Kerajaan Dewa Zetian akan menjadi besan, dan tentu saja keduanya akan makmur. Tetapi ada satu pertanyaan, saya masih harus bertanya sekali lagi." Dian Luo. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, "Apakah kamu yakin kalau hanya dia satu-satunya wanita yang kamu cintai dalam hidupmu ini?" "Ya." Dian Zhouxi menjawab tanpa ragu sedikit pun. Dia menatap langsung ke mata ayah dewanya, membiarkan dia melihat tekadnya dengan jelas, tak perlu dikatakan lagi, latar belakang Caili, penampilannya tak tertandingi, jiwanya murni dan indah, dan bakat alaminya tak tertandingi. "Jika dia tidak menyelamatkan saya saat itu, saya akan tenggelam dalam lumpur sepanjang hidup saya, dan hampir mustahil bagi pembuluh darah dewa saya untuk terbangun. Dulu, semua usahaku hanya sekedar agar bisa untuk memandangnya dari kejauhan. Kini, bisa memiliki dia sebagai istriku, bagiku, ini adalah sebuah anugerah dari surga yang hanya bisa kudapatkan. Mungkin ini adalah balasan yang telah saya peroleh dengan melakukan perbuatan baik di dunia. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu apapun yang akan mencemarkannya atau menyakitinya? Aku akan bersamanya selamanya, dan tidak akan ada orang ketiga." Dian Luo. Dia tidak marah sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Setelah kamu menjadi dewa, yang terpenting adalah warisan. Di pikiranmu harusnya ada pengkhianatan. Namun, kalau Caili gadis itu, lain ceritanya. Dengan bakat kalian berdua, aku khawatir tidak semua anak yang lahir akan menjadi jenius, dan tentu saja akan ada pewaris dengan keilahian yang cukup." Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Dian Zhouxi, "Salah satu nama yang kuberikan padamu sebagai Zhouxi adalah Xin. Kasih sayang tulusmu padanya agak berlebihan, tapi lumayan. Ayo lakukan ini, saya akan memberi Anda waktu 3000 tahun, dan jika dalam waktu 3000 tahun Anda tidak menghasilkan penerus, kita dapat mendiskusikan masalah ini lagi. Namun, yang lebih saya khawatirkan saat ini adalah siapa yang seharusnya menjadi penerus pertama ini. Maka mau tidak mau saya harus berdebat dengan orang tua Hua Shen itu, hahaha."
Tawa keras Dian Luo. Menggetarkan semua orang, tanpa menyadari bahwa benang nasib antara Dian Zhouxi dan Hua Caili diam-diam telah diputus oleh seseorang yang tidak mereka kenal sama sekali. Hua Fusen telah menyisakan 12 jam waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya. 12 jam kemudian, Hua Qingying secara pribadi membawa Yun Ce ke Paviliun Pedang Yixin. Bahkan sebelum mendekat, Yun Ce merasakan akal ilahi bergulir maju mundur di tubuh miliknya beberapa kali. Saat dia masuk ke Paviliun Pedang, matanya dipenuhi pikiran yang mengembara. Ekspresinya tenang dan matanya tenang, namun di mata Yun Ce, ketenangan kemarin benar-benar hilang, malah seolah-olah ada ribuan pedang tajam tak kasat mata yang menekan bola matanya dan jiwanya. Begitu memasuki Paviliun Pedang, Hua Caili kehilangan semua ketenangan dan dengan cepat mendekati Yun Ce sambil memegang erat kedua tangannya dengan kedua tangannya. Tidak hanya kegugupan dan kekhawatiran yang ada pada mata indah pasangan itu, tetapi juga sedikit kewaspadaan. Sentuhan kewaspadaan ini tentu sangat melukai Hua Fusen. Dia menghela nafas diam-diam dan berkata, "Caili, kamu keluar dulu dengan bibimu, dan aku akan berbicara dengannya sendirian." Tidak. Hua Caili langsung menolak, melingkarkan tangannya di sekitar Yun Ce sedikit lebih erat. Dalam beberapa bulan terakhir, kakak Yun dan saya tidak pernah berpisah. Tidak peduli apa yang ayah dewa ingin katakan kepada kakak Yun, tidak perlu menghindariku. Jangan khawatir, suara Hua Fusen jelas kehilangan kekuatannya, saya tidak akan mempermalukannya. Kaca yang dicat tetap tidak mau melepaskan lengannya. Yun Ce, dia menepuk tangannya dengan lembut dan berbicara dengan nada yang sangat santai dan berkata, "Caili, beberapa kata memang lebih cocok untuk ayahmu bicarakan denganku sendirian. Jangan khawatir, percayalah padaku." Di bawah tatapan matanya yang penuh kelegaan, Hua Caili perlahan melepaskannya, "Baiklah, saya mengerti. Ayah dewa, aku dan bibiku akan keluar dulu. Kamu tidak boleh ada konflik." Hua Caili menarik Hua Qingying keluar dari Paviliun Pedang. Hua Fusen perlahan memuntahkan seteguk udara panas. "Putri yang kusayangi sejak kecil, saat aku mengucapkan kata untuk menyuruhnya keluar, Hua Caili dengan tegas menolak, tapi begitu Yun Ce mengatakan kata yang sama, dia sangat patuh. Junior Yun Ce, memberi hormat pada Yang Mulia Dewa. Duduklah." Hua Fusen melambaikan tangannya dengan santai. Yun Ce mengambil tempat duduknya seperti yang diinstruksikan, dan kemudian Hua Fusen terdiam lama. Hua Fusen tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan Yun Ce, sebagai junior, tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia adalah dewa hati yang dilukis, dewa sejati yang memerintah kerajaan dewa. Dia mirip dengannya, dan tekanan dewa yang dia tanggung dapat dibayangkan. Puluhan nafas telah berlalu, namun Yun Ce selalu mempertahankan ekspresi dan postur aslinya, dia tidak kasar, tidak rendah hati atau sombong, dan tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa, bahkan nafas auranya hampir tidak ada tanda-tanda kekacauan sedikitpun. Master ilahi tingkat 3 tidak pernah menginjakan kaki di kerajaan dewa, tapi dia sekarang merasa damai di hadapan dirinya sendiri. Komentar Hua Qingying yang agak mengejutkan tentang dia mulai menjadi lebih jelas. "Dari mana asalmu?" Hua Fusen akhirnya berbicara, kata-katanya jelas, tetapi juga membawa beban jiwa dewa. "Siapa yang berani berbicara omong kosong di bawah tekanan dewa?" Jawaban, tulus, Yun Ce, junior tidak memiliki latar belakang dan tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. "Saya tidak memiliki latar belakang, tetapi saya memiliki banyak keberanian." Kata-kata ini acuh tak acuh seperti air, tapi cukup untuk dengan mudah membuat setengah jiwa dewa gemetar ketakutan. "Lagi pula, kamu menyelamatkan Caili, dan aku tidak ingin mempermalukanmu." Dia menatap langsung ke arah Yun Ce, merasa sedikit terkejut dengan ketenangannya. "Jadi, aku memberimu, mungkin kesempatan terbesar dalam hidupmu. Ceritakan padaku kondisimu, bagaimana kamu ingin meninggalkan putriku selamanya." Yun Ce segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat dan tulus, "Senzun Senior, Caili dan saya. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata tidak berguna ini." Hua Fusen mengangkat tangannya dan menyela kata-kata Yun Ce, "Apakah menurutmu kamu layak untuk putriku?" Sebelum Yun Ce dapat menjawab, dia melanjutkan, "Latar belakang, penampilan, reputasi Caili, bakat alami, semuanya adalah yang terbaik di dunia. Bahkan jika seluruh dunia habis dibalik, tidak ada wanita yang dapat dibandingkan dengannya. Dan kamu, Bibi Caili memberitahuku tentangmu kemarin. Dia mengatakan bahwa masa depanmu tidak dapat diukur. Dia mengatakan bahwa batas atasmu pasti tidak lebih lemah dari anak dewa manapun di kerajaan dewa. Dia juga menebak kalau, Tuan, kamu itu mungkin jiwa dewa kuno yang melampaui level dewa sejati. Tapi, terus kenapa? Tidak peduli berapa banyak rahasia dan perbedaan yang dimiliki tubuhmu, kamu pada akhirnya tidak memiliki akar dan bahkan tidak memiliki identitas yang layak, apalagi ketenaran dan kekuasaan yang dapat diandalkan." Dia mengamati perubahan ekspresi Yun Ce, "Kamu adalah pengembara tanpa nama, sedangkan Dewi Caili adalah wanita yang paling cantik dan sempurna, beritahu saya cara mencocokkannya."
Yun Che menatap langsung ke arahnya, bergerak sedikit, dan berkata dengan hormat, kalau junior boleh mengajukan pertanyaan kepada dewa senior, apakah itu cocok atau tidak, Cai Li lah yang memiliki keputusan akhir, atau Anda dan saya. Hua Fusen tertegun sejenak. Yun Che melanjutkan, semua makhluk hidup berjuang sepanjang hidup mereka hanya untuk mendapatkan pilihan yang lebih baik. Cai Li adalah wanita terbaik di dunia di mata senior, tapi Anda tidak punya hak untuk memilih. Hehe, hahaha. Seolah-olah ada yang tersentuh, Hua Fusen tiba-tiba tertawa, namun tawa itu membuat hati orang bergetar dan jiwa mereka bergetar. Dia tenang dan fasih. Pantas saja dia bisa membujuk Cai Li menjadi seperti ini. Hua Xin Shenzun mengangkat kepalanya, seolah dia tidak ingin membiarkan Yun Che melihat ekspresinya saat ini, kata-katamu memang benar. Menipu masa depan. Anak muda yang pernah mengalami perubahan hidup memang berguna, tapi bagiku, itu semua omong kosong. Yun Che tidak berbicara. Izinkan saya bertanya lagi. Bagaimana Anda ingin meninggalkan putri saya selamanya? Yun Che perlahan menggelengkan kepalanya, kecuali Cai Li menyerah padaku, aku tidak akan pernah pergi. Hua Fusen tidak marah karena jawabannya, tapi berkata dengan tenang, ku dengar saat Cai Li pertama kali berinisiatif mendekatimu, kamu memilih mundur dan tidak pernah melihatnya lagi. Itu menunjukkan bahwa kamu cukup pintar dan berakal sehat. Kenapa kamu begitu gila sekarang? Yun Che berkata tanpa merendahkan atau sombong, saya sangat menyadari kesenjangan di antara kami saat itu, dan saya juga tahu bahwa Cai Li memiliki pertunangan yang terkenal. Jika dia tidak bisa menahan diri, itu pasti akan membawa sebuah beban yang tak terbayangkan baginya, bahkan bencana, jadi aku memilih untuk pergi. Tapi setelah itu, kami mengalami hidup dan mati bersama. Cai Li bilang dia sudah mati satu kali dan tidak takut lagi pada apapun. Bahkan mutiara umur panjangnya pun dititipkan padaku. Dada Hua Fusen naik turun. Cinta Cai Li begitu dalam, sebagai seorang laki-laki, aku tak punya alasan untuk menghindar atau takut. Hua Fusen memandang Yun Che lama sekali, dan tiba-tiba berbisik, bagus sekali, jangan takut lagi. Yun Che. Hua Fusen berdiri perlahan, berjalan ke tengah paviliun, dan dengan lembut menyentuh pedang panjang dengan bahan polos namun dipenuhi untaian nafas dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Yun Che, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang, bahkan Cai Li belum pernah mendengarnya. Yun Che berjalan di belakangnya, junior mendengarkan. Hua Fusen mengangkat kepalanya, menutup kedua matanya dan menghirup nafas panjang, dan memulai narasinya. Dahulu kala, ketika aku masih muda, aku sama tak kenal takutnya seperti kamu, dan bahkan lebih keras kepala dan sombong daripada kamu. Pada saat itu, dua penerus dewa muncul di kerajaan Dewa Zetian kami, satu adalah saya dan yang lainnya adalah Bibi Cai Li, King Ying. Dalam hal kualifikasi dan status kultivasi, King Ying lebih unggul dari saya, dan bahkan ketuhanan satu poin lebih tinggi dari saya. Menurut aturan warisan tradisional kerajaan dewa, King Ying harus dianggap sebagai Dewi Zetian. Namun, King Ying terlahir sebagai pedang gila. Dia mengabdi pada ilmu pedang dan tidak tertarik pada apapun selain jalur pedang. Dia bahkan lebih menolak 4 kata, memerintah kerajaan dewa. Dan Xian Shenzun membenci wanita dan nikmat laki-laki di dalam hatinya. Percaya bahwa jika seorang wanita berhasil naik tahta dewa, warisan garis keturunan kerajaan Dewa Zetian akan kehilangan ortodoksinya. Yun Che memperhatikan bahwa Xian Shenzun juga disebut sebagai dewa pertama, dan bukan ayah dewa. Ditambah dengan karakter King Ying, mantan dewa penguasa ingin aku mewarisi posisi dewa penguasa sejak awal. Tapi kepribadian Dewi King Ying, bakat alaminya, dan kultivasi semuanya berada di atasku. Jika aku berdiri sendiri, menjadi anak dewa pasti akan menimbulkan kritik. Untuk menghentikan orang-orang membicarakannya, dia menciptakan anak dewa dan dewi secara bersamaan. Dewa pertama menjelaskan kepadaku berkali-kali, dan King Ying juga memberitahuku berkali-kali, bahwa dia tidak akan pernah berhasil pada posisi dewa, jadi aku menerima warisan itu secara bawaan. Sampai, aku bertemu, Ibu Cai Li. Hua Fusen melayang dan suaranya terhenti. Yun Che dapat dengan jelas merasakan bahwa pria dengan kekuatan dewa sejati ini diam-diam mengatur pernapasannya. Namanya Ku Wan Xin. Asal-usulnya sangat mirip dengan Anda, tidak, bahkan lebih buruk dari Anda. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dan keluarga asalnya juga telah hancur. Tubuhnya telah dipukuli sebagai tanda dosa dan tidak dapat dihapuskan. Hanya karena keluarganya secara tidak sengaja menyinggung kekuatan tertentu dan melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Aku bertemu dengannya di tempat biasa. Tanpa sadar, aku sangat tertarik padanya hingga aku terobsesi padanya. Dia yang nakal, pantang menyerah, segala sesuatu tentang dia. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang ikatan mereka, mungkin karena dia tidak bisa lagi mengingatnya dengan tenang. Saat itu, saya bertindak bebas dan sembrono. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah berkah dalam hidup, dan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kesalahan. Tak lama kemudian,
Hal ini diketahui oleh para leluhur.